bebeknya oke-oke aja, kuek-kuek terus ya. Kuek-kuek terus. Ini ada faktor lain menggoda. Ya, betul. Akhirnya rumah tangganya juga wek-wek ya. Gimana tuh? Ngaruh Cerita. ini. Ini yang seru ini kayaknya. Terus kok bisa berhenti tuh gimana cara? Entek bisa. Halo guys, selamat datang di episode 11 Hype Techno Podcast Edition. Podcastnya anak muda Indonesia. Bersama saya Anthony Skywalker. So guys, kita sudah memasuki episode 11 ya, double digit yang kedua. Nah, sekarang kita mau membahas bisnis lagi. Ya, ini bisnis yang ya kira-kira mengenyangkan perut ya. Jadi kita mau ngobrol ini soal food business. Nah, narasumber kita guys, makin lama makin keren-keren guys. Jadi kita memang mengundang orang-orang yang berkualitas supaya berbagi cerita buat anak-anak muda, gimana kisah suksesnya, cara membangunnya, susahnya, apa yang dihadapi dan begitu. So, hari ini kita undang ya Pak Koko dan Bu Jayanti. Halo. Halo. Gimana kabar Pak Koko, Bu Jayanti? Luar biasa. Luar biasa. Masih deg-degan. Gak apa-apa Pak. Jadi biasa, nervous itu oke. Aku juga mesti kalau setiap kali mau podcast juga nervous. Jadi termasuk orang yang normal ya. Kalau Bu Jayanti gimana? Baik-baik? Menghadapi mic. Kayaknya udah lebih pengalaman. Jadi Pak Koko dan Bu Jayanti ini bisnis makanan ya? Iya. Punya bisnis makanan. Apa? Bisnisnya apa ini? Nasi bebek, Pak. Oh, nasi bebek. Ya, ini nasi bebek. Sebenarnya aku juga udah tahu, tapi ya, kan kayaknya harus nanya kan. Ya, ini bebek Bu Jayanti. Jadi namanya kok namanya ibu gitu? Kok nggak namanya bapak? Kenapa? Gimana ya? Kayaknya lebih menjual itu nama saya. Pak Koko, gimana Pak Koko? Bisa bersuara Pak Koko. Jadi kenapa kok namanya ibu Pak? Kok nggak namanya bapak? Lebih hoki ya, Mi? Oh, lebih hoki ya? Emang gitu ya? Namanya lebih jadul, Pak. Lebih jadul. Namamu nggak jadul. Namamu nggak jadul. Berarti lebih klasik ya? Oh, iya. Lebih klasik ya bebek. Selain bebek apa yang dijual di situ? Sebenarnya lumayan banyak sih, cuman karena awalnya bebek ya itu jadinya orang kenalnya nasi bebek. Oh gitu. Sebenarnya sekarang udah ada kerawu malah. Oh nasi gitu kerawu. Ya. Terus, Nanti detailnya ada ya? Ya, Ibu bisa kasih tahu ya? Ada Pak. Ya oke. Jadi itu ya. Nah, kenapa kok memutuskan bisnis makanan ya, kuliner ya istilahnya ya? Kenapa Pak? Nah ini. Iya. Sebenarnya sih udah dari dulu Masih muda. Kenapa kok jual bebek? Itu karena saya suka makan. Oh ya, dari makan ya. Iya. Kelihatan kok. Dari SMP sudah diajak kakak biasanya kemana mesti mampir ke nasi bebek. Kalau ke Surabaya itu ya di Cak Yudi, di Perak sampai sekarang juga masih ada. Kalau di Gresik ya Pak Selim sama Rahayu ya. Oh bebek gitu ya. Iya. Awalnya karena suka bebek ya. Iya. Suka makan Dari bebek. SMP itu. Oh gitu ya. Jadi karena suka terus kepingin punya atau gimana? Iya, waktu kuliah ya, Mbak ya. Kuliah. Ya, kuliah itu saya sudah mulai nyoba-nyoba ya. Oh, jadi ketemunya Bikin. waktu kuliah ya? Ini saya ngomong agak personal nih. Iya. Jadi pas ketemunya kuliah. Kuliah di mana dulu ketemunya gimana? Boleh ceritalah. Ketemunya bapak sama ibu. Kan ini kan bisnis berdua kan, pastinya kan gitu loh.
Ketemunya gimana dulu sama bapak sama ibu? Temunya malah di studio musik gitu. Oh, hobinya musik. Oh, pemusik juga. Heeh. Studio musik. Terus? Saya nganter temen saya, ada yang punya pacar di situ, nganter aja. Oh gitu. Nganter aja. aja. Terus ternyata Terus ya cuman kenal muka aja ya. Enggak. Jatuh cinta deh. Sama dulu yang jatuh cinta. ya sama dulu. Seru nih, makin seru nih. Kayak kita melenceng dari tema, nggak apa-apa deh. Juga seru juga. Terus nggak sengaja ketemu di sekolahnya adikku, dia nganter ponakannya. Oke. Terus? Disapa lah, saya sapa. Oh gimana kabarnya? Main-main ke rumah, main-main. Terus Bapak kayaknya malu-malu nih. Masih malu-malu. Saya lucu lah. Ibu cerita kayak masih tersipu-sipu, kayaknya masih terbayang-bayang. Iya. Tapi guys, rasanya bener. masih sama, Pak. Ya gini, kalau ngelihat Pak Kuku sama Bu Jayanti ini ya, kemana-mana berdua guys. Jadi kayak perangko guys, nempel kayak perangko. Jadi kalau lihat tuh mesra banget. Kayaknya tuh sampai tua tuh kayaknya Amin. mesra gitu ya. Tapi Pak Kuku agak malu-malu ini. Yang nembak dulu siapa? Oh ya pasti Pak Kuku ya. Nanti lama-lama malu-maluin kok, Pak. Terus mulai bisnis ini Panjang pokoknya ceritanya kalau itu. boleh panjang, saya Nggak usah, dengerin nanti kok. aja. Maksudnya memulai gimana ya ceritanya, harus menikah, mulai bisnis ini mulai tahun berapa? Pokoknya kuliah kamu tahun berapa sih, Pak? 2007-an ya. Oh itu udah mulai kuliah, itu udah bisnis ini belum? Ya sudah mulai, cuman Males-malesan. Oh males-malesan gitu. Oh jadi mulai kuliah ya itu guys. Kuliah itu nggak cuman jalan-jalan ke mall guys, bisnis kayak mereka nih loh. Ya berarti mulai kuliah ini ditekuni. Ya, kuliah. Nggak tekun juga sih. Ya pokoknya masih coba-coba gitu. buat tambahan uang saku gitu, uang Iya. jajan, uang kencan lah. Kalau capek ya. Uang kencan ya. Kalau capek ya tutup. Oh gitu ya. Kalau lagi seneng ya buka kayak gitu. Nah, Bu Jayanti atau Pak Koko ya, tipikal orang yang kalau suka masakan tuh harus bisa masaknya nggak? Ya. Tipikal orang kayak gitu nggak? Oh banget. Oh berarti ya 11-12 sama saya. Oh ya. Kalau apa suka makan apa gitu, ini aku harus bisa masaknya ini yang kita suka gitu ya. Gitu. Selain bebek apa sukanya? Kalau Pak Kuku ini susah ya, dia paling cuman itu aja menunya, nasi Kan bebek. enak toh Bu. Iya. Kan nggak pusing toh cari pusing. menu kalau untuk sehari-hari ya toh. Nasi goreng, nasi krengsengan, ya kas-kas Gresik gitu loh. Istilahnya guys, Pak Koko itu adalah pria-pria yang tidak menuntut guys untuk masalah makanan guys. Jadi kalau makannya itu terus gitu ya. Iya. Ya itu sama kayak itu Pak siapa? Saya ketemu di alun-alun itu penjual mie ya. Kayak kemarin cerita ya itu ya. Itu sama, dia awalnya suka makan mie, jadi dia terus akhirnya Bikin dia jualan mie. Iya. Ternyata semua mirip-mirip guys. Ya, jadi orang-orang yang suka makanan itu biasanya ya bisnisnya makanan akhirnya ya. Terus kalau menurut Pak Koko, Bu Jayanti ya, bisnis makanan ini apa ya, nggak ada matinya ya, betul nggak? Oh iya, karena urusan perut. Iya ya, betul nggak ya? Iya. Apa di era pandemi ini yang survive termasuk makanan ya? Iya, betul. Yang lebih survive ya daripada bisnis-bisnis yang itu ya? Ya lumayan sih. jadi pandemi ini tetap ada penurunan Iya. ya. Pandemi pasti ya. ada lah. Cuman ya bersyukur bisa dilewatin Ya. dengan baik. Oke. Nah, terus ya itu kembali lagi mengawalinya detailnya tuh gimana? Awalnya misalkan ya apa dulu kayak kan ada orang kan biasanya jualan bungkusan gitu, terus dia jual biasa di pasar, misalkan kayak gitu. Ada yang gitu kan? Apa langsung bikin outlet? Apa langsung gimana? Mulainya awalnya tuh gimana? Mulai pertamanya. Sebenarnya kita di Jakarta ya, Mbak ya. Di Jakarta awalnya. Di Jakarta itu sudah ada usaha. Oke. Terus di bidang kalau boleh tahu? Ya perbebean. Oh, PBBM juga. Kwek-kwek juga. Iya. Terus ibu saya sakit. Oke. Terus saya memutuskan untuk
pulang. balik ke Gresik dulu, ya sambil merawat ibu. Heeh. Tapi belum tahu belum ada kejelasan ya Mas sampai kapan ya. Karena mau balik lagi ke Jakarta. Ibu ini ya bilang, nah sudahlah kamu di sini aja gitu. Waduh, terus ya sempat bingung saya untuk memutuskan mau tak balik saya tinggal itu keadaan memang seperti itu. Terus yang di Jakarta ditinggal berarti usahanya itu. Masih ada saya sama Oh, anak-anak. istri dan anak-anak Oh, masih di ditinggal. sana. Iya. Oh, ceritanya ibu yang di sana, Iya. jogo gawang ya istilahnya Iya. ya. Terus kemudian Sampai ya Bergumul. bergumul di situ ya. Gimana ini Mbak? Akhirnya istri memutuskan untuk pulang ke Oke. Gresik. Oke, Ya. oke. Yang di sana ditinggal. Berarti full Kita- time ya. Kita dari nol lagi di Oh Gresik. iya sih kan. Kita pasrahkan pegawai yang di sana ya Pasrahkan Mbak. pegawai tapi ya namanya Jadi kita orang masak lain. dari sini, kita kirim lewat Sempet ekspedisi. begitu. Ya. Oh, sampai Jakarta. Ya, What? Sempet Beneran begitu. gitu? Heeh. Oh, masaknya gimana kalau dari sini? Maksudnya dibekukan dulu. dibekukan dulu ya? Mm-mm. Oh gitu ya. Nah terus itu terus berjalan itu seperti itu. Cuman beberapa bulan ya. Ya. Cuman Oh beberapa gitu. bulan aja. Jadi kayak sistemnya kayak frozen gitu. Ya, Oh. frozen. Gitu. Aku tuh inget ya dulu ada temen itu karena dia seneng banget bebek. Dia kalau ke Jakarta tuh minta, ya tapi kan sehari ya naik pesawat gitu ya. Dia biasanya minta setengah mateng ya. Terus nanti digoreng lagi di sana. Ya, Itu ya, ungkepan juga. ya kalau gitu itu sama nggak apa ya? Rasanya Taste-nya tuh sama, gimana? Sama aja sama. ya. Oh gitu ya. Nah itu bertahan berapa lama? Ya kalau Dia di masih Jakarta? seharian masih bisa lah. Ya nggak, maksudnya kalau bisnisnya dari bisnisnya waktu di Jakarta itu. Di Jakarta Cuman beberapa bulan. Gitu. Nah. Ya karena nggak kita awasin juga. Akhirnya ya gitu ya, bolong-bolong manajemennya ya. iya. Bocor sana, bocor sini ya, Pembayarannya kayak juga susah. kayak tambal ban aja, bocor sana, bocor sini ya. Nah, kan Pak Kuku sama Bu Jayanti ini kan ngalamin jualan di Jakarta. Mm-mm. Di Gresik ya sekarang ya, di Gresik Jawa Timur ya. Iya. Nah, gitu. Saya kan pernah tinggal Jakarta ya. Iya. Setauku itu kalau di Jakarta itu makanan yang nggak seenak ini aja, antrinya Iya, udah ha-ha. luar biasa kan. Itu gimana? Apa sama waktu di Jakarta sama yang di Gresik itu ada? Ya itu apa ya, rezeki-rezekian ya kalau aku bilang. Oh, iya? Karena Gresik ini ternyata nggak bisa diremehkan. Mm-mm. Waktu kita memutuskan untuk bisnis di sini tuh sebenarnya kita sempet ya serame Jakarta. Ya. Kalau serame sana sih nggak masalah, tapi Gresik ini kan kota kecil. Tapi ternyata dari awal kita jualan itu sudah luar biasa animonya. Oh ya, berarti anu Gitu. ya, emang rezeki anu mungkin karena kan niat baiknya kan mau jaga Ya, itu mau ya. jaga orang tua. Ada hubungannya sama yang di sana. Iya, betul. Bisa jadi begitu Jadi ya. kita ya bisa jaga orang tua, masih bisa kerja, itu Iya, kan udah rasanya kayak nggak bercabang-cabang lagi gitu loh. Berarti kuliahnya dulu di mana? Kuliahnya. Saya kan mulainya tadi belum kan kuliah. selesai, kuliahnya tuh nggak selesai kita karena Motor ribut gitu. jualan itu. Guys, ini adalah Jangan ditiru ya. ini adalah contoh guys, Iya. mengorbankan kuliah untuk wirausaha. Nah, Ya, itu. kalau kuliah tapi bisa kapan aja. Ya. Sekarang pun bisa kuliah kan. Tapi udah malas mungkin. Udah enak, rezekinya udah banyak, kantongnya udah banyak. Amin. Nggak, setahu kan kalau aku di Jakarta dulu ya, aku ingat soto Madura ya. Soto Madura tuh nggak enak, cuman semangkok kecil Iya. gini. Tapi yang antri ya Allah, sampai di Gambir itu Iya, apa ya? Nggak tahu padahal capek ngantri kalau di Jakarta itu. Tapi kalau di Surabaya, Gresik ini juga gimana? Gitu juga. Iya. Animunya sama ya? Malah bilang karena kita di Jakarta juga nggak yang langsung jualan di tempat. Jadi kayak agen gitu loh, Pak. Oh. Orang kalau mau Kita jual supply supplier Ya. ke beberapa tempat Ya. Jabodetabek. Wah, gitu. ya. Oh, tapi berarti nggak langsung direct to Nggak. customer ya? Nggak. Jadi ke ini Bermitra dulu. ya, Oh, kita punya bermitra. banyak mitra lah di sana. Oh, gitu guys. Gitu. Ya, itu juga salah satu strategi yang
cerdik ya. Makanya nggak perlu kuliah lagi udah. Jangan. Nggak maksudnya butuh mereka ilmunya. berdua Oh, iya, nggak perlu iya. kuliah. Udah kita udah jalan punya sistem sendiri nih. Nggak perlu belajar ikut dulu. Kuliahnya apa kalau boleh tahu? Ngambilnya? Teknik. Oh, teknik ya. Jauh Teknik ya. perbebean ya. Kalau Ibu? Saya ini sekretari. Oh, sekretaris. Iya. Ya. Nah, terus kan kalau pada saat pindah itu ya, ngalamin nggak penyesuaian gitu sama, ya kan habis Jakarta terus ke Gresik ya. Secara bisnis kadang-kadang kan berbeda kan, petanya, Iya. cara manusianya. Terus Terus itu ngalamin istilahnya penyesuaian jet lag ya kalau Jet kalau lag. pesawat gitu. Itu gimana, ngalamin nggak dulu? enggak sih, kita besar harapannya dimanapun kita berada. Oh ya gitu ya, apalagi selalu berdua ya guys. Iya. Pokoknya berdua ini mesra banget guys, mesti lihat guys. Foto-fotonya juga wah. Oke guys, nah terus kalau dari segmen pasar Bebek Jayanti ini, Bebek Bu Jayanti yang bener ya, ada Iya. bunya ya. Ya. Ya oke. Nasi bebek Bu Jayanti. Ah, Segmen pasar kita ini sih ya, di awal itu memang yang kita ini siapapun bisa beli, dari kalangan menengah ke bawah bisa beli. Awal harga 6.000 ya. waktu itu ya. Dari harga 6.000. range harganya 6.000. Masih 6.000 masih ada, cuman ya beberapa menu aja ini sekarang. Oh, Ya kita menyesuaikan lah. Itu Nah, sudah 6.000 bukan bebek yang kurus-kurus tapi kan. ini sudah bukan ya nggak kurus lah, cukup lah waktu Cukup. itu. Ya. Cukup untuk ya paling nggak seporsi ganjal cukup di lah. sini ya. Ganjal sini nanti 6.000 lagi ganjal sini. Iya. Tahun 2013 itu ya Pak ya. 13, ya. September 2013 kita buka. Oh di Perdana di perdana Gresik. di Gresik. Kalau Awalnya di mobil ya, Mbak. Iya. Oh mobil, nah itu yang aku pengen denger tuh. Iya. Susahnya itu awalnya. berarti Awalnya mobil. cuman bawa meja aja sama ditaruh di dalam mobil gitu. I see. Ya, ya, Gitu. ya, ya, Kalau ya. mau jualan ya nurunin meja itu sama Iya, peralatan-peralatannya. iya, berarti tour ya. Tur. Tur. Nah, terus ada nggak hari-hari khusus gitu? Kan Senin sampai Minggu itu buka tiap hari. Buka tiap hari. Tiap hari itu ada hari-hari rame itu hari apa? Oh, kalau hari rame udah pasti Malam Minggu. ya Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu. Jumat, Sabtu Minggu. Sama kayak ini ya, Kastokustik ya. Ramenya main musiknya di situ ya. Ini Kastokustik, dia yang nyanyi nih. Iya, iya. Jadi memang Jumat, Sabtu, Minggu ya rame. Iya, ya? sama hari besar. Paling sepi Paling Selasa. Selasa. Enggak juga sih. Selasa, Mami. Antara Senin sama Selasa lah ya. Selasa ya. Kalau Seninnya rame, Selasanya yang agak turun. Kalau Oke, gitu. Seninnya sepi, Selasanya malah naik Kok kayak bisa gitu ya? Nggak tahu. Mungkin yang datang tuh, oh hari ini aku sudah makan bebek, besok enggak Mungkin kayak Selasa gitu. enggak. Iya. Atau Senin belum makan bebek, Selasa aja. Kemudian menu yang dijual tuh apa detailnya? Oh iya. Ada IG-nya toh? Iya, iya, Saya lihat ada. foto-foto ya. Nah, bisa Oke. lihat ya. Nah, ini. Andalannya yang andalan, Andalan. nah, yang paling andalan nih. Gimana ya? Andalan semua kalau aku Wes. bilang. Ini Iya. bisa. Iya. Pak Koko Karena kita nggak akan. Bu, Pak Koko andalan nggak, Bu? Oh banget. Kita nggak keluarin menu kalau kita nggak andalan. Oh, ya. Ini Ini yang apa? terbaru sih, ayam tulang lunak. Ayam tulang lunak. Ayam Jadi tulang lunak. tulang-tulangnya Tulang-tulangnya bisa bisa dimakan dimakan. ya? Oh. Jadi kucingnya cuman Itu bisa kayak gitu, prosesnya diapain? prosesnya dimasak lama sekali pakai Presto gitu. panci Presto yang ya? bertekanan tinggi ya, presto itu. Oh ya, jadi Tuh. dimakan tulang. Ya. Nggak ada yang sisa. Jadi guys yang suka ketancep tulang di Iya. itu aman guys. Iya, nggak ada resiko ini. Gak ada risiko nih guys. Suka ketancep di gigi. Nggak lunak, di gusi. uang kembali loh. Nggak. Nggak lunak. Ini dia. Ini dia. Ini guys, makanya ninggalin kuliah guys.
Jadi dari mulai 10.000 aja, guys. Wah, 10.000 guys ya. Udah ada nasinya, sambel, bumbu. Nasi, sambel ya. Sambelnya ada level-level nggak? Ada level 42 gitu? Nggak ada kita level, tapi ya cukup pedas lah. Cukup Gitu. pedas ya. Oh, langsung dicampur gitu ya. Terserah terserah ini. ya? Oke. Terserah pelanggannya. Terus apa lagi menu Nah, yang ini kita yang juga hot keluarin nih? nasi, nasi kerawu. Ini katanya baru ya? Baru, Oke. baru. Tapi ini juga lagi promo, cuman 10.000 aja. Nasi Oh, kerawu aslinya daging. 13.000. Iya. Oke. Gitu. Guys, 10.000 guys, nasi kerawu guys, murah guys. Iya, jadi kan buat pilihan yang kalau Jumat kan kita sering melayani Jumat berkah itu. Oh, Udah iya, pasti, iya. udah pasti ke Kerawu. Wijayanti. Nggak Oh. tahu, pokoknya entah itu ayam, entah itu kerawu. Iya. Pokoknya mereka. Nah, pertanyaanku, kenapa kok nasi kerawu? Kan awalnya Karena bebek. karena suka. Oh iya. Suka nasi kerawu. Berarti next sukanya apa lagi? Sebenarnya banyak, cuman karena ya kita di warung juga ya kasihan anaknya juga kalau nggak nambah orang lagi buat menu-menu baru mestinya. Oke. Gitu. Jadi menu-menu baru. Nah, biasanya itu kalau mau ngeluarin menu baru itu ada biasanya kan kalau bisnis itu ada observasi dulu. Ini nanti pakai kayak gitu nggak? Pakai sih, cuman ya nggak lama. Nggak lama. Memutuskannya nggak lama. Nggak lama. Biasanya langsung gitu aja. Gimana Pak Gugu? Gimana Pak? Kenapa kok bisa cepet gitu? Ya kalau kelamaan nanti Nggak malah nggak laku-laku. jadi. Nggak jadi duit ya? Iya, gitu. Oke, terus apa lagi? Ada menu apa lagi selain itu? Ya kita lebih ke ini sih, sambelnya ada pilihan sambel hijau, sambel rica-rica, Oh, ada. kayak gitu. Itu pas beli milih apa langsung dapet? Milih ya? Heeh. Oh. Milih. Tapi pedes banget ya. Cukup pedes Saya lah. tuh suka pedes tapi nggak Oh. boleh pedes. Oh iya, gangguan mungkin perut Iya, ya. gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Nah, ini kalau pas lagi jam makan. Ini jam makan. Kebetulan kita ini kan banyak yang bungkus, Pak. Oh, lebih Ya, banyak. jarang yang makan di tempat itu ya bisa dihitung. Biasanya lah. kalau orang-orang luar kalau kota jam biasanya. makan itu kalau bungkus banyak OB berarti. Ya, mungkin banyak Pesenin OB. buat karyawan kan. Soalnya bisa aku dulu jadi. gitu kalau pas di ngantor gitu. nitip gitu. Gitu. Siang banyak ya berarti ya. Siang, malam, Oke. pagi kita buka dari jam 5 pagi sih. Nah, kalau ini apa ini? Ya, ini bebek rica. Bebek rica ya. Bebek rica. Bebek rica pasti pedes juga nih. Iya, ini sambal hijau. Sambal hijau. Sambal hijau sama sambelnya Padang tuh beda. Beda. Karena ini ada khas bebeknya keluar dia dari. Enggak, kalau sambelnya tok dibanding Tetap beda. tetap beda ya. Beda karena Soalnya dia saya kan ngeliatnya warna tok ya, hijau Iya. sama hijau. dia ada khas Minyak rasa bebek. bebeknya. Oh Iya, iya, kan iya. masaknya pakai minyak. Oh iya, yang kaldu ada dari bebek. kuahnya itu ya, yang hijau-hijau itu. Ya. Ya. Itu juga ada ya. di Ada. sini? Oh iya ya. Terus ini apa ini? Ini kepala loh, Pak. Oh kepala. Oh suka aku. Oh iya. Makan otaknya Cuman sama 6.000 ini. aja ini loh. Oh 6.000. Guys. Promo dulu kan 9.000, sekarang 6.000 aja sama nasi. Harga ramah di kantong guys. Luar biasa. Buat yang kena kanker tuh kantong kering. Kantong kering. Sama harga mahasiswa guys. Nah ini Ini bebek jumbo. Buat yang memang pecinta bebek ya, cari yang besar. Tuh, kita juga ada. Gitu. Oke. Jadi sebetulnya kalau tak lihat ini bebek dengan banyak variasi ya. Iya, cukup lumayan banyak. Iya. Kalau ayamnya juga ada ya? Ada. Oh, ini nasi ayam ya? Ada Manis. ayam. Ya. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, ini sempat kemarin kita jual frozen. Oh. Cuman yang ini menang. yang kayak di Jakarta dulu. Ya mirip-mirip. Mirip ya. 11-12 ya. Gitu ya. Oh, ini Gitu. frozen di anu ya. Jadi digoreng dulu guys. Ya. Guys. Berarti harganya gimana? Harganya murah meriah juga. Minus minyak soalnya guys. Jadi nggak ada biaya minyaknya. Murah meriah juga. Oh iya. Gitu ya. Ada kremesnya nggak itu?
Ya dulu ada, sekarang belum dulu karena terlalu rempong. Mau diadakan lagi sih Pak. Oh gitu ya, kremesnya yang apa, kriuk-kriuk gitu Iya, ya. Oke. ada sebenarnya. Itu sebetulnya costnya terlalu tinggi nggak kalau bikin? Costnya cukup tinggi, Iya. terus nggak, Emang rasanya enak sih. ya nggak semua bisa bikin. Oke. Jadi ini mesti pinter-pinter bikinnya ini. Kan kayak ada tuh yang itu apa, dia jual kremesnya tok ya. Sampai apa, diekspor itu apa? Oh, kadang, gitu? kadang nitip-nitip kan, maksudnya bukan diekspor sih, orang-orang yang di luar nitip, nitip dong gitu. Biasanya gitu ya. Tapi belum ke sana ya, belum sampai ke situ ya. Udah sempet bikin kita, udah sempet lama bikin. Ya karena kita jualnya murah mungkin ya Pak ya. mau anu harga takutnya ini ya. Nah, yang datang tuh biasanya siapa? Banyak karyawan apa ya, level umurnya Level umur. Anak-anak sekolah juga Anak-anak banyak. banyak banyak sih. ya? Anak sekolah. Banyak, Iya, soalnya karena harganya anak ini kecil ya. juga suka. Anak kecil tuh suka. gitu ya. Karena kan dia khasnya di rempahnya itu loh, bumbu kuningnya itu. Oke. Yang kita dari Jayanti itu. Pasti kalau makan pasti nyarinya yang bumbu kuningnya itu. Oh, Bumbu dari rempahnya bumbu itu. kuningnya itu ya. Oh, itu yang bikin maknyus Iya. katanya Pak Bondan ya. Ya gitu. Jadi itu yang dicari emang. Kadang kalau beli bebek minta ditambahin, terus disimpan sama mereka. Nanti goreng telur, goreng tempe, dikasih bumbu itu, anaknya suka biasanya. Oke. Gitu. Nah, ada nggak ngalamin misalkan ada customer yang rewel kayak Ya, apa? ada aja. Gimana tuh rewelnya, kayak gimana? Rewelnya ya kadang masalah di rumah dibawa Oh, curhat. Oh, guys. 6.000 guys. Plus curhat, guys. Iya mungkin di rumah berantem sama bini ya kan. Jadi belinya sama Itu masih mending, Bu. Apa di tempat usaha ya, Iya. dia curhat. Saya pernah tuh di lampu merah, saya naik motor, terus berhenti gitu. Terus Iya. tiba-tiba sebelah ini ada orang curhat. Yang curhatnya cuma berapa menit di lampu merah, cerita soal anaknya ini. iya, ya. iya. Kasian Kapok ya. tawong iki. Ya kasihan sih, Kasihan kasihan. sebenarnya. Maksudnya nggak ada temen curhat. saking nggak ada temen curhatnya. Jadi guys, kalau di Bebek Bu Jayanti guys, 6.000 sama sesi curhat guys. Semua masalah teratasi guys. Semua masalah teratasi. Iya. Jadi gitu ya. Nah, terus sekarang sudah ada berapa outlet? Kita kalau bebeknya satu, Mm-hmm. terus yang ayam tulang lunak ada lagi satu lagi. Oh, Masih. itu yang di ayam tulang lunak berarti judulnya beda ya? Beda. Ayam tulang lunak 23 namanya. Oh, tapi nggak jual bebek, dia jual bebek. Jual juga. Yang dijual di situ cuma namanya aja beda. Beda karena awalnya memang ayam aja di situ, ayam tulang lunak. Mm-mm. Gitu. Kenapa namanya nggak ayam Bu Jayanti gitu? Nggak, kalau Bu Jayanti Bebek. udah lama ya orang tahu ya. Kita mau bikin yang baru lah, beda Oh gitu. ya, ini kayak diverifikasi usaha. Ya, tapi namanya ya. Tapi yang dijual sama kira-kira. Sekarang jadi sama karena di Bebek Bu Jayanti juga ada ayam tulang lunaknya juga. Gitu ya. Gitu. Oke. Dan itu lokasinya di mana? Kalau Lokasinya juga berdekatan sih. Ini ada juga sih ininya. Mm-mm. Instagramnya. Nah. Oh, guys, beda Instagram ini yang ayam tulang lunak ya. Nah, ini lokasinya di sini di depan pelataran Alfamidi Jalan Jawa Sumatera ya, Pak. GKB ya? GKB. GKB. Oh ya. Deket sih sama lokasinya deket sama Bebek Bu Jayanti sebenarnya. Oh. Berseberangan. Berseberangan aja ya. Mm-mm. Oh iya ya, ini strategi yang bagus juga guys. Cuman di situ nggak bisa makan di tempat. Ya. Terus ya itu cuman take away aja. Itu kayak strateginya Alfamart dan Indomaret, jangan-jangan yang Iya. punya sama. Terus secara online dijual Dijual lewat ya kalau sementara ini masih GoFood sih. GoFood. Tapi ke depan Kita mau ini daftarin Shopee sama apa? Shopee ya. Shopee sama Grab ya. Grab ya. Grab. Oke. Jadi kalau sekarang saat ini guys adanya Masih cuman GoFood. GoFood guys ya. Pantengin itu Gojek, GoFood ya. Bebek Bu Jayanti dan Ayam tulang, lunak ya. juga ya. Oke. So,
Dari selama berapa tahun membangun? Kalau membangunnya ya dari tahun 2007-an itu, cuman kita yang benar-benar concern ya tahun 2013 tuh Mulai masuk Gresik, settle, masuk Gresik. ya, mulai settle itu tahun berapa? 2014 sudah luar biasa waktu itu. Pernah nggak sih ngalamin kayak bosen, jenuh gitu? Enggak sih, Oh kalau enggak? bosen enggak. Luar biasa. Ya, karena selalu berduaan sih. Ini kayaknya resepnya apa biar nggak bos? Kalau saya sih selalu pekerjaan apapun membosankan, jadi mesti. Itu gimana resepnya biar nggak bosen? Oh, biar nggak bosen. Apa ya? Ya dinikmati aja. Ya, Ya sukacita terus. bisa ya nggak bosen gitu ya. Padahal main musik kadang ya bosen juga ya bro ya. Ya nggak? Iya jenuh. Lagunya itu aja. Pokoknya kalau apa? Kalau main musiknya lagu sendiri ya. Lagunya itu aja. Yang dibawain. Jadi bosen. Tapi kan dari segi marketnya ya. Kan ada orang yang belum dengar misalkan kayak gitu. Jadi hebat guys. Ini nggak ada rasa bosan. Berarti passionnya kuat dan kayaknya ini memupuk cintanya guys. Waduh. Baik di produknya dan pasangan berdua ini ya. Bener. Enggak, kayaknya kan kalau orang nggak bosen kan karena ya bisa, saya nggak ngerti. Kalau menurut saya nggak mungkin orang itu nggak bosen, tapi bisa mengalihkan itu ya. Dari apa kan tiap hari jualannya bebek ayam gitu. Gimana itu? Saya bingung itu. Gimana ya? Nggak bosan karena ada hasilnya toh. Oh iya kan? Ini kalau hasilnya kita yang bete ya. Karena Ih, ada kerja hasilnya, keras ya. terus bermanfaat. Iya. Bisa bantu banyak orang. Luar biasa Iya, ya. kayak gitu. Terus selalu berduaan ya. Iya. Ya, luar Itu biasa. bonusnya. Bumbunya itu. Enggak, tapi ngomong gitu itu kan sebetulnya kayak gitu tuh bagusnya menghindari hil dan hal yang betul ya? Iya, Ini betul. ngomong agak ini ya. Kita kan kadang kalau beda pekerjaan kan banyak godaan Iya, misalnya ya. Gitu. Kalau ini saling menggoda guys. Yang digoda ya sama itu aja. Iya. Kok tahu sih? Luar biasa ya. Jadi terus ngalamin pada saat berapa tahun itu ada cerita-cerita yang ya waktu down gitu. Daunnya Pi. Pasti ada lah. Kok kayaknya bagus-bagus semua Oh gitu. iya, Nggak- pasti ada. Ini ada yang aneh, bosen nggak pernah. Terus ya jenuh nggak pernah. Pasti ada lah down ya. Itu saat apa? Daun. Ya, waktu kita ikut trading ya. Iya. Mencoba. Guys, sebentar guys. Coba lihat ya, kalau ngomong Pak Koko tuh selalu ngeliat ibu. Ini emang dua ini selalu ya itu romantis ya. Seneng banget ngeliat ya. Gimana jadi sampai saya keluar tema saya merhatiin itu sampai gimana Pak tadi? Jadi lupa. Grogi dia. Ini masih grogi guys. Ini groginya saya bingung karena podcast apa karena ada ibu nih. Hebat. Jadi gimana ngalami downnya saat apa itu? Ya. Kapan? Awal 2019 itu ikut trading itu. Oh ikut trading. Iya, Mencoba Oh, usaha lain. Falas. Kayak gitu-gitu. Gold Trading ya. ya. Ya komoditi. Tuh. Kita bahas di episode berapa itu ya? Aku bahas itu. Iya. Kadang kan Iya. ya ini ngomong ke situ lagi ya. Komoditinya kan nggak ada sebetulnya. Kan itu kan suka-suka perusahaannya aja. Oh saya jual komoditi kopi, komoditinya minyak, terus emas. Tapi kan sebetulnya duit diinvest di trading kan, betul nggak? Iya. Itu pasti karena banyak loss ya Pak. Iya. Kalau untung pasti nggak sedikit tuh. Iya. Awalnya untung. Iya biasa itu. Terus? Jadi memang kita kurang paham sih sebenarnya ditawarin itu teman itu. Ya mungkin kita sendiri yang salah ya Mi. Kita enggak. Iya. Ya, Keputusan berdua itu berarti. Iya, Ya. putus. Oh, iya. Awalnya kita sudah sepakat untuk jangan loh Mi, jangan ikut. Ya itu ya. Akhirnya
jatuh juga ikut gitu. Terus keseret-seret Keseret-seret sampai delosor-delosor. sampai 600-an. Masuk ya. Masuk. Masuk Pak Eko. Injek terus biar nggak ALP. Biar nggak ALP. Saya dulu kerjanya di situ, Pak. Oh, Soalnya gitu ya? Iya. Hampir 4 tahun sih. Hmm. Cuman dulu itu apa ya? Karena saya kan trader. Jadi mainnya main duit, cuman pokoknya komisi, ngejar komisi. Modal pakai duit sendiri gitu loh. Nah, berarti down-nya itu bukan karena menjalani bisnis Oh, enggak. bebeknya ya. Sama sekali. enggak. Bebeknya oke-oke aja, kuek-kuek terus ya. Back terus. Kuek-kuek terus. Ini ada faktor lain menggoda. Ya, betul. Akhirnya rumah tangganya juga wek-wek ya. Gimana tuh? Pengaruh Cerita. gitu. Ini yang seru ini kayaknya. Gimana tuh? Gak apa-apa. Iya. Heeh. Ya akhirnya ya trading kita bener-bener nggak ada analisa, nggak ngerti apa-apa sebenarnya waktu Ya, itu. percaya masuk aja. Percaya, iya. Sell, buy gitu ya. Jadi kayak misalnya istri sell, jangan buy aja. Loh, kadang ini bener aku kan. Loh, ini jadi Akhirnya ini jadi tukaran. loss ya. Jadi akhirnya tukaran. Berantem iya. Berantem ya. Udah kehilangan Nggak ada duit. damai sejahtera. Nggak tenang ya. Nggak tenang hatinya. Iya, sama. Saya dulu ngerasakan gitu. Sebenarnya orang-orang di sekitar kita ya banyak yang Mengingatkan. Sudah itu waktu di angka 300-an ya Mi. Nah, skip. Tapi waktu itu pikiran kita gimana caranya balikin uang yang Yang udah masuk. sudah masuk, akhirnya Kita- malah keseret. Sebetulnya kalau aku ngelihat itu ya bisnis tuh sama, cuman kecepatan yang berbeda. Kan sebenarnya kan gambling juga kan. Kita mau bisnis apapun juga gambling ya. Cuman kan kalau kayak bikin food business itu kan ada analisa, ada SWOT-nya ya. Terus kita bisa ngamati pasar. Tapi kalau itu kan cepet, Iya. udah Terlalu keseret, cepat ya. Memang ada ya, memang harus harus memahaminya itu. Paham banget. Jadi Butuh waktu. Gerakan setahun tuh gimana? Kadang kan ada emosi juga kan. Iya. Pengen menang, ada judinya juga kan untuk Iya. gitu. Ini mau aku apalagi habis untung. Wah, mau aku mau lagi, mau terjun lagi gitu. Terus kok bisa berhenti tuh gimana cara? Entek bisa. Apa ada ya maaf ya, apa ada mau saling menggugat sampai kayak gitu saking berantemnya? Enggak sampai kayak gitu kan? Enggak. Nah, itu berarti bagus ya. Risiko ditanggung bersama ya. Penumpang. Loh, penumpang. Jadi habis betul ya. Terus bisa kembali lagi karena Ya, bebek lagi kita ya. tekuni bener-bener bebeknya ini. Ya bebek sih nggak ada masalah sebenarnya. Yang bermasalah kitanya. Duitnya keseret ke sana semua. Ya, Yos, itu cukup. bisnis bebeknya sempat terganggu nggak? Enggak sih. Enggak, Sama enggak. sekali enggak. Oh, sama sekali. nggak terganggu. Cuman awalnya itu kan sempet narik banyak toh kamu. 10, 35 juta per minggu. Siapa yang nggak tertarik Oh kan? iya, kan dibandingin bunga bank kan. Iya. Kan biasanya iming-imingnya satu minggu begitu, kan? dapat 20 juta. Iya. Siapa yang nggak tertarik waktu itu? Terus terakhir ini suami masih kekeh main apa tuh Pak kamu Pak kemarin? Yang diblokir itu loh. Diblokir. Apa? Ya. Iya, nggak apa-apa toh Pak. Sebut merek. Nggak sebut merek. Oh iya nggak boleh sebut merek ya. Boleh aja sebut merek, kalau kita bebas-bebas aja. Terus. Itu sempat mulai bagus sih sebenarnya hasilnya gitu. Sehari bisa narik 5 juta, 2 juta kayak gitu. Itu karena keuntungannya. Karena dia udah mulai bisa sebenarnya. Oh, sudah mulai ya. Mulai bisa lah, dia kan orangnya memang Belajar. tekun. Heeh. Tak lihat kalau lakuin sesuatu itu nggak mau asal-asalan sebenarnya suami saya tuh orangnya. Jadi tak lihat kok lumayan, tapi kita udah kurang berhasrat lah. Nggak inilah. Terus terakhir diblokir, ada duitnya banyak diblokir. Oh, Gitu. Dari modal kecil kalau udah banyak diblokir gitu ya. Nah, iya makanya. Iya toh, gitu. Kalau masih Karena dicurigai robot yang main, padahal manusia. Manusia itu kayak ceritanya catur itu ya. Nah, terus senengnya bisnis bebek apa? Kalau bisnis bebek, kuliner. Ini yang membuat Seneng. makin berhasrat apa
itu apa? Ya gini, kita seneng kalau dapat respon baik pastinya ya. Itu Komen-komen ya, gitu ya. itu seneng banget. Jadi kita kan kepingin lebih lagi, bikin apa lagi yang kira-kira orang suka kayak gitu. Ya, kita seneng juga ya Pak Produser ya, kita dibawain ya. Cuman nggak tahu kalau ada masnya nggak bawa saya nggak tadi. apa-apa. Tak pikir berdua aja. Iya, tak pikir ya berdua aja sama. Ya kurang beruntung. Kurang beruntung. Anda kurang beruntung. Tadi sebetulnya udah tak batin. Bener dah, aku batin sama dia. Ini kalau Bu Jayanti sama Pak Koko itu aku udah batin. Oh ternyata nyambung. Ada bebek. Soalnya mau keluar makan ini udah jam 12 nanti gimana ya? Nggak, itu guyon guys, tapi ya serius juga sih. Serius juga bawainnya ke sini gitu loh. Ya, tapi cuman dikit ya. Tadinya memang kita mau masakin ya minggu kemarin ya. Cuma ada beberapa Ya, karyawan yang enggak masuk. Kapan-kapan lah. Nah, kalau ada pegawai nggak masuk gitu langsung dihandle sendiri ya? Ya masih bisa Kalau lah masih kita 2 orang masih bisa kerja lah walaupun 1-2 orang nggak masuk. Masih bisa. Ya kan ilmunya masih punya kan. Masih bisa teratasi. Ilmunya kan dari Pak Kuku sama Bu Jayanti Iya. juga kok. Jadi itu loh guys, pentingnya kalau kita punya bisnis kita mesti punya ilmunya. Iya harus bisa kerja. Karena ada tipikal kan yang orang tak serahin orang aja, tapi dia nggak ngerti detailnya. Iya. Nah, kalau udah kayak gini, ada pegawai nggak masuk, jelas itu kayak produser kita Herisu. Nukang sendiri dia. Iya. Gergaji mesin, gergaji sendiri. Nah, emang harus bisa supaya bisa ngajarin, ngarahin ya. Iya. Ya gitu. Terus ada keinginan untuk ya kalau zaman sekarang kan zaman franchise ya, betul nggak? Ada nggak ke arah sana? Ada nggak Pak? Duit gede tuh Pak. Iya ya. Iya Pak. Nanti lah kita juga Ini racun Belum ini. berani Duit gede, Pak. komitmen ya ini. benar-benar mau benahin kitanya dulu. Harus. Apa yang kurang? Apa yang harus dibenahi? Ya banyak hal lah. Ya apa dong contohnya? Dari ini kita SDM-nya. belum SDM-nya belum ada yang benar-benar bisa. Ya masih kerjanya masih dituntun lah kayak gitu. Semua yang ada di Semua situ ya. masih Kalau nggak dituntun dia bikin lagi sendiri. belum ada yang benar-benar ya apa ya Pak ya? Menjiwai. Iya. Gitu. Ya itu sebetulnya sama kayak kita yang di bidang ini ya, ya Pak Produser ya. Kita mau generasi orang itu, Iya. istilahnya ngajarin orang itu ya susah-susah kan, kalau nggak ada passion nggak bisa gitu. Jadi ya memang karena masa itu seni ya, betul nggak sih? Ya seni juga ya. Kayak main musik juga, iya nggak sih? Kadang tuh tangannya beda aja rasanya udah beda, betul nggak? Kan gitu. Kita udah ajarin resepnya sama orang, tapi kalau tangannya beda ya rasanya beda gitu. Ya sama kayak pasangan kan gitu. Tangannya kalau pasangannya beda sama tangannya. Ya nggak? Ya nggak Tom? Tom, Ya. siapa kemarin Tom namanya Tom? Nggak tahu. Siapa itu? Yang kamu lagi nyanyi itu Tom? Siapa itu Tom? Kalau menurut Bu Jayanti sama Pak Kuku, sekarang ini level bebek Jayanti dan ayam bakar, ayam tulang lunak ya, itu sudah meraih suksesnya nggak? Menurut kacamata Anda berdua, Ya belum. apa yang mau dicapai lagi? Ya banyak sih sebenarnya. Banyak itu? hal lah. Kepengen punya tempat sendiri. Tempat sendiri artinya, sekarang sewa? Masih sewa. Oke. Terus pengen buka cabang di kota lain. Banyak lah sebenarnya. Pengen buka cabang kayak di Surabaya, Ya, mungkin yang ya. deket-deket dulu. Kayak Oke, gitu. Lamongan. Lamongan marketnya bagus nggak bro? Bagus ya, untuk Bagus. masalah bebek bagus ya. Ya banyak juga orang Lamongan yang ke tempat saya. Kalau podcast jelek ya gitu. Sama diajak ke sini. Gitu. Jadi gitu ya. Nah, terus definisi sukses menurut Pak Kuku dan Bu Jan. Harus Apa, beda-beda, nggak boleh sama. Ayo, Mau kamu. sok podo ya ket mau. Apa Bi kamu? Apa ya? Sukses itu kalau menurut saya sih apa yang kita kerjakan tuh
bisa berguna juga buat orang lain gitu. Oke. Ya. Itu aja sih. Gitu aja ya. Kalau Ibu peserta kedua. Oh. Ya, saya sih nggak muluk-muluk ya. Kalau menurut saya sukses itu ketika saya bisa lihat anak-anak saya Oh iya. tercukupi Ya. kebutuhannya, bisa berguna buat banyak orang. Itu sih buat saya sukses ya. Rumah tangga juga harmonis, nggak neko-neko sih saya. Melihat suami bahagia. Ya, suami nggak neko-neko. Bapak juga ngelihat ibu bahagia kan Oh, gitu ya. Ya. Kayak jadi ini urusan pernikahan jadinya. Iya, lihat bisa Tapi ngasih yang terbaik buat anak-anak. Ya. Buat anak-anak kayak gitu, keluarga. Ya, tapi ini guys, Bu Jayanti sama Pak Koko ini menurutku contoh yang bagus ya dalam membangun bisnis ya. Artinya mereka bersama untuk menghindari hal-hal yang itu ya, yang apa godaan-godaan itu kan. Ada yang kalau mungkin kan ada yang bisnisnya itu ya sama-sama pebisnis, tapi satunya di mana, pas di mana misalkan ngomong WA ya saya di sini lagi sih padahal nggak di situ gitu kan gitu. Jadi kalau kayak gini ya ini guys, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu bisnis bareng itu contoh Pak produser juga bisnis sama bojonya. Bojonya sama juga. Tommy bisnis sama bojo? Oh juga sama olahraga bareng ya. Setiap malam Jumat ya. Jadi gitu ya sebetulnya definisi sukses sederhana banget ya kalau saya lihat, tapi maknanya Dalam ya, jadi gitu ya. So jadi itu ya. Terus mungkin untuk generasi muda ini, inspirasi apa yang bisa disampaikan untuk anak-anak muda yang mau berbisnis? Sih guys, pertama itu datang ke podcast dulu kalau punya bisnis, bener nggak? Iya, kayak datang ke podcast, sampaikan bisnismu supaya orang itu tahu, karena setiap kesempatan itu adalah peluang ya, sebuah peluang untuk bisnis pun makin maju ya. Jadi apa yang bisa diinspirasikan ke anak muda ini? apa Pi? Ya ini mulai ting tong. Kalau aku nggak boleh gampang menyerah gitu aja. Itu simple sih, banyak orang Kalau putus kuliah boleh nggak? putus kuliah makanya harus memperjuangkan yang udah diambil keputusan itu. Betul banget. Tapi ya kalau menurutku kesempatan kalau belajar bisa kapanpun. Tapi kesempatan itu kadang nggak datang 2 kali ya. Iya, Bener nggak sih? betul. Misalkan ikut Indonesian Idol, antara milih kuliah sama ini ya. Kesempatan dia terus ini kan sekali dalam Iya. seumur hidup ya. Mungkin kalau kuliah kan bisa. Kalau Bapak gimana? Jangan ikut ibu terus, Pak. Udah tak jawab duluan itu. Yang paling gampang itu. Ngerpek. Ya harus kreatif. Kamu kan sering gitu loh Pak sama saya. Nah, Ayo, iya. kamu harus kreatif. Ngomong apa? Ngomong apa sih, Bu? Ngomong, Bu. Iya. Biasanya ngomong apa? Kamu harus kreatif. Iya harus kreatif, harus ini inovasi lagi Ya. gini. Kalau di rumah banyak ngomongnya. Ya, terus apalagi Pak? Ayo Pak, satu aja. Padahal kalau di rumah dia yang ngajarin loh Pak, mentorin saya. Mungkin perlu bro, acara khusus ini. Mentoring yang satu kamera aja. Ini buat khusus Pak Koko ini. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau mau demo masak di Studio 1 bisa loh. Oh iya boleh. Kan sekalian promo ya. Iya, Kalian juga guys, kalau punya sesuatu hal yang mau disampaikan bisnisnya, kita ada Studio 1 gitu ya. Misalkan mau demo masak di bawah yang Iya. kita fasilitasi lah. Oh iya Ya mantap. kan bentuk promosi yang berbeda toh. Iya. Nggak melulu itulah gitu. Jadi itu ya guys ya. Jadi nggak ditanyain. Loh, iya tapi saya masih nunggu Oh, sebetulnya. Saya dari tadi nunggu. Ayo apa? Ya. Jadi itu guys ya, inspiratif ya, walaupun mungkin
nanti season 2 ada lagi, kita akan ngobrol lagi sama Bu Jayanti sama Pak Kuku. Mungkin lebih mempromosikan produk-produknya. Kalau ada bisnis yang lain, silahkan datang ke sini ya. Dan terima kasih ya udah datang ke sini, udah Ya. jauh-jauh ke sini. Jauh. Nggak jauh kok. Jauh di mata, dekat di hati. Mereka berdua selalu dekat di hati ya. Oke. Jadi lagu. Ya, jadi lagu ya. Oke. Jadi oke guys, jangan lupa ya subscribe Hype Techno, kemudian like, share, kemudian bunyikan loncengnya. Dan kita ada banyak program guys, selain podcast edition, review produk, kemudian yang terbaru itu Friday Night Acoustic Gig. Ini orangnya udah muncul soalnya. Bersama Kasto Akustik setiap Jumat live streaming guys. Itu ya guys ya, saweran online guys. Ya. Jadi banyak cara menuju Roma guys. Contoh mereka berdua. Jadi untuk sukses nggak lulus kuliah nggak apa-apa, tapi harus diperjuangkan. Kuliah bisa kapan aja. Nanti pasti kalau kepengen kuliah ya mereka akan kuliah. Oke, saya Anthony Skywalker. Saya akan undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.